Menang dramatis dengan perjuangan gila. Menang dramatis dengan perjuangan gila. Ya guys, luar biasa. Timnas Komposisi Indonesia. skuad yang lebih komplit membuat Timnas Indonesia bermain lebih berani. Anak-anak merah putih sudah tampil menekan ke pertahanan Korea Selatan sejak menit awal. Skuad negeri ginseng sempat mencetak gol cepat di awal pertandingan. Tembakan jarak jauh dari Kang Hili berhasil menembus gawang Hernando Ari di menit ke-7. Beruntung gol tersebut dianulir oleh VAR karena salah satu pemain Korea Selatan di... Yo guys, tekan subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Al Cohliel. Oke guys, apa kabar semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan semoga tetap semangat menjalani kehidupan di dunia ini. Oke guys, tamatnya drama Korea dibuat nangis. Indonesia sejarah emas. Wow, kronologi Indonesia hadapi Korea Selatan AFC Cap U23 guys. Ibu Pertiwi singkirkan macan Asia guys, lewat drama adu penalti yang sangat dramatis sekali guys. Wah, ini sangat luar biasa guys ya. Oke guys, seperti apa video informasi tersebut? Yuk guys, langsung saja kita simak sampai selesai agar gak gagal paham. Yuk langsung saja kita klik videonya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Tim nasional Indonesia telah memastikan satu tiket ke babak semifinal setelah menang paling dramatis atas Korea Selatan. Mantap, luar biasa. Semangat pantang menyerah anak-anak Garuda Muda layak mendapatkan apresiasi yang tinggi karena menciptakan sejarah baru lolos untuk pertama kalinya ke semifinal. Hernando Ari dan Rafael Strike menjadi bintang kemenangan berkat penyelamatan krusialnya di sesi adu penalti dan torehan 2 gol. Cetabul coba merangkum kronologi lengkap kemenangan dramatis tim nasional Indonesia mencetak sejarah baru lolos ke babak semifinal sebagai berikut. Ya, oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Hadapi Korea Selatan yang tampil sempurna. Ya. Tim nasional Indonesia berhasil lolos ke babak perempat final dengan status runner-up. Skuad Garuda Muda meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan di pertandingan fase grup A. Dengan hasil ini, pasukan Merah Putih dihadapkan dengan lawan yang tangguh yakni Korea Selatan. Skuad Taeguk Warriors muda nggak bisa dianggap remeh karena berstatus sebagai juara grup B. Skuad asuhan Hwang Sun-hang berhasil meraih hasil sempurna dengan 3 kemenangan. Korea Selatan bahkan nggak kebobolan satupun gol saat menghadapi tim nasional Jepang. Lee Jung-jun jadi salah satu pilar mematikan yang harus diwaspadai. Pemain berusia 20 tahun ini berhasil melesakkan 3 dari 4 gol yang dicetak selama babak grup. Pelatih Hwang Sun-hong meminta anak asuhnya untuk melupakan euforia. Dirinya menyadari jika Korea Selatan menghadapi tim nasional Indonesia yang dilatih oleh Sintayong. Menurutnya, skuad Garuda Muda harus diwaspadai karena punya permainan yang cepat. Hal yang serupa juga dilontarkan oleh sang kapten yakni Byeon Jun-so. Dia menyebut timnas Indonesia nggak pantas dipandang sebelah mata. Menurutnya, skuad Garuda Muda telah berkembang pesat dan kini menjelma menjadi tim yang solid. Ini menjadi kali pertama Sintayong akan menghadapi negaranya sendiri. Coach Shin sebenarnya enggan bertemu dengan Korea Selatan di babak perempat final. Sebelumnya, dia lebih berharap bisa bertanding menghadapi Jepang. Meskipun begitu, Sintayong bakal tampil habis-habisan dan sudah memikirkan cara untuk meraih kemenangan. Kepergian pemain kunci yang sempat mengejutkan. Ya guys, kepergian pemain kunci yang sempat mengejutkan. Optimisme Sintayong menemui jalan terjal setelah Indonesia ditinggal oleh Nathan Chuaon. Ya guys, pemain kelahiran Rotterdam ini terpaksa meninggalkan skuad Garuda Muda usai laga kontra Jordania. Nathan Chuaon dipaksa terbang ke Belanda untuk segera bergabung ke Heerenveen. Sang pemain hanya diberikan izin dari pihak klub selama 1 pekan membela timnas Indonesia. Petinggi PSSI pun langsung melobi Heerenveen untuk mau melepas Nathan Chuaon. Sumarji berharap kalau pihak klub bisa memberikan kelonggaran untuk sang pemain. Ketua Badan Tim Nasional ini menilai Nathan Chuaon menjadi pemain penting untuk skuad Garuda Muda. Kembalinya sang pemain tentunya akan membuat lini tengah Indonesia semakin hidup. Apalagi Chuaon bermain cukup apik di pertandingan menghadapi Jordania. Sintayong bahkan mempercayai Nathan Chuaon bermain di luar posisi aslinya yakni bek sayap. Coach Sintayong memuji sang pemain yang bisa ditempatkan sebagai gelandang. Beruntung lobi PSSI berjalan cukup sukses.
Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua PSSI yakni Erick Thohir. Ya, Erick mantap. Thohir bilang kalau Nathan Chuaon telah mendapatkan izin dari klub untuk memperkuat timnas Indonesia. Terima kasih Dirinya SC langsung kembali Herenpen terbang ke Qatar guna telah mempersiapkan memberikan izin laga lagi kontra ke Korea Selatan. Nathan Chu Coach ke Sintayong sudah menduga Indonesia, Nathan membela Chuaon timnas bakal Indonesia. bisa membela timnas Indonesia. Dalam keterangannya dia menyebut para penggemar nggak perlu terlalu khawatir. Pelatih Korea Selatan ini mengucapkan terima kasih kepada Erick Thohir yang sudah sangat membantu. Ya, Kini terima kasih Sintayong Pak Erick. fokus menatap laga menghadapi Korea Selatan dengan kekuatan penuh. Menang dramatis dengan perjuangan gila. Menang dramatis dengan perjuangan gila. Ya guys, luar biasa. Timnas Komposisi Indonesia. skuad yang lebih komplit membuat timnas Indonesia bermain lebih berani. Anak-anak merah putih sudah tampil menekan ke pertahanan Korea Selatan sejak menit awal. Skuad negeri Ginseng sempat mencetak gol cepat di awal pertandingan. Tembakan jarak jauh dari Kang Hili berhasil menembus gawang Hernando Ari di menit ke-7. Beruntung gol tersebut dianulir oleh VAR karena salah satu pemain Korea Selatan dianggap offside. Skuad Garuda Muda justru membuat kejutan dengan unggul lebih dulu. Rafael Strike berhasil menjebol gawang baik Jung Bum lewat sepakan indah di luar kotak penalti. Oke, Keunggulan mantap. ini membuat Bagus, mental gol. Garuda Muda Rafael semakin Strike. membara. Namun skuad Tiger Warriors sangat berhasil indah, menyamakan guys. kedudukan lewat gol bunuh diri dari Komang Teguh. Ya, wah, Garuda Teguh. Muda langsung membalas 3 menit kemudian bunuh diri. lewat gol kedua dari apa-apa, Rafael yang Strike. penting menang Skuad timnas asuhan Indonesia, Sintayong guys. pun menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 1-2. Ya, Memasuki babak kedua, pasukan Garuda Muda lebih nyaman menguasai permainan. Witan Sulaiman dan kawan-kawan juga masih melancarkan serangan berbahaya ke Korea Selatan. Saat itu Lee Yung Jun diusir oleh sang wasit karena melanggar keras Justin Hubner. ya kartu merah, Wasit guys. Shaun Evans asal Australia Pemain itu Korea. awalnya hanya memberikan kartu kuning. Namun Lee Yung Jun langsung dihukum kartu merah setelah Shaun Evans mengecek VAR. Unggul jumlah pemain membuat Garuda Muda berpeluang menambah keunggulan. Sayangnya Korea Selatan justru berhasil menyamakan skor lewat serangan balik cepat yang dilesakan oleh Jong Sang-bin. Ya, guys. Skor Wah, imbang 2-2 ini bertahan hingga babak extra time berakhir. ada tambahan Pertandingan waktu, ini guys pun ya. terpaksa ditentukan lewat Terus penalti. drama adu penalti. Babak tos-tosan berlangsung dramatis karena harus saling kejar-kejaran Wah, gol dan ini seperti nggak selesai-selesai. Hal yang berdebarkan di Skuad sini, guys. Garuda Muda akhirnya Penalti, guys. memastikan kemenangan berkat eksekusi ke-11 dari pemain Indonesia lewat Wah. Pratama Arhan. Pemain Suwon FC ini Ngeri. memastikan timnas Indonesia U23 melangkah ke semifinal. Betul. Ini menjadi sejarah baru bangsa Indonesia karena untuk pertama kalinya lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Ke babak semifinal Piala Asia U23. Ke babak semifinal, guys. Hernando Piala Ari Asia jadi pahlawan pencetak sejarah. Wah, oke, mantap. Hernando Ari. Sejarah membanggakan Bangga yang berhasil padamu. diukir Oke. nggak terlepas dari jasa besar Hernando Ari. Kiper Persebaya Surabaya ini sukses mencatatkan 2 saves penting di babak adu penalti. Hernando Ari mampu membaca 2 kali arah sepakan dari Algojo Tiger Warriors. Wah, ini luar Bahkan biasa, dia guys. sempat membuat momen Detik-detik usai menepis menegangkan sepakan di penalti ke-12 ini, guys. dari Lee Hikang. Saat Nontonnya itu sampai dia kemeringat, melakukan guys. selebrasi joget di depan Lee Hikang. Deg-deg di jantung. Banyak netizen yang menilai kalau ini menjadi selebrasi balasan yang sempat dibuat oleh salah satu pemain Korea Selatan. Berkat performa gemilangnya, Hernando dinobatkan sebagai man of the match. Wes, mantap. Padahal kiper kelahiran Semarang ini nggak bermain begitu baik selama 90 menit. Penampilan hebat ini juga sekaligus melanjutkan performa konsistennya dalam 2 laga terakhir. Ya, Selain oke. Hernando, Rafael Strike juga berkontribusi besar dalam kelolosan Garuda Muda. Penyerang dari Ado Den Haag ini memborong 2 gol Indonesia sekaligus. Kehebatan Rafael Strike sekaligus menjadi pembuktian untuk dirinya. Sebelumnya dia sempat dikritik karena nggak mencetak gol di 3 pertandingan. Sempat Bayu dikritik, Ekasari guys, memberikan karena pujian 3 khusus terhadap pertandingan sepakan cantik dari pernah Rafael cetak Strike gol. yang dianggapnya luar biasa. Tapi di pertandingan dengan Korsel ini berhasil Buat hat-trick, bangga guys. negara ASEAN. Buat bangga negara ASEAN. Wah, mantap. Kemenangan heroik Garuda Muda langsung disambut sukacita oleh masyarakat Indonesia. Ya, sangat Tim nasional disambut Indonesia sukacita U23 pastinya. lolos ke semifinal sebagai tim debutan di Piala Asia U23. Oke. Skuad Garuda Muda memutus impian Korea Selatan untuk tampil di Olimpiade selama 10 kali beruntun. Wah, iya, ini Pasukan berhasil Sintayong di juga Indonesia, mencoreng guys. dominasi Tiger Korea Warriors Selatan. atas tim Asia Tenggara. Sebelumnya Korea Selatan selalu berhasil mengalahkan negara-negara ASEAN di Piala Asia U23. Iya, kali Selain ini itu, Timnas gagal Indonesia mengalahkan negara U23 ASEAN, guys. juga memanen Korea banyak Selatan. rekor-rekor. Timnas Indonesia U23 berhasil menyamai rekor Qatar sebagai tim debutan yang menembus semifinal. Selain Ya. itu, Indonesia juga jadi tim pertama ASEAN yang lolos ke semifinal sebagai tim debutan. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI langsung mengapresiasi tinggi perjuangan para pemain. Mantap, Menurut Pak Erick Thohir, Terus Timnas Indonesia semangat, U23 sudah mencetak sejarah yang hebat. Oke. Komentar pujian lain juga datang lewat mulut Justinus Laksana selaku pundit lokal.
Coach Oke. Justin langsung memuji tinggi kesuksesan pasukan Sintayong ke semifinal. Menurutnya Garuda Muda sudah membungkam keraguan banyak pihak. Timnas Indonesia U23 pun membuka peluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Wih, luar biasa, Garuda Muda mantap, akan yes. otomatis lolos apabila berhasil menempati peringkat 1, 2, ataupun 3. Apabila gagal, Oke. Timnas Indonesia U23 juga masih bisa lolos dari jalur playoff lewat posisi keempat. Oke. Nantinya Garuda Muda akan berhadapan dengan Guinea U23 sebagai perwakilan dari CAF. Oke. Apabila lolos, Garuda Muda bisa mengulang prestasi hebat di Olimpiade Melbourne tahun 1956. Wih, Itulah gitu. ulasan kemenangan dramatis Timnas Timnas pernah ke Indonesia Olimpiade, U23 yes, atas 1995. Korea Selatan. Bagaimana pendapatmu? Apakah 1996. Garuda Muda bisa kembali mengukir sejarah baru di babak semifinal? ya, Coba semoga tulis bisa. pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke. Nah, oke guys, begitulah video informasi datang dari YouTube channel Cetak Gol IDN guys. Dengan salah satu video yang kami reaksi dengan judul Tamatnya Drama Korea Dibuat Nangis Indonesia, Sejarah Emas. Kronologi Indonesia hadapi Korea Selatan AFC Cup U23 guys. Wow. Oke guys, cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.